Pengetahuan tentang hak cipta bukan merupakan barang yang umum dan penting di Indonesia. Khususnya bagi mereka yang sangat suka memakai barang-barang tiruan atau KW. Suka menonton dan mendownload film-film bajakan, serta kerap menggunakan software berbayar yang telah diretas untuk bisa digunakan secara gratisan. Akan tetapi, beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi baru-baru ini membuat perkara ini menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang, khususnya bagi mereka yang berkecimpungan dalam industri kreatif. Lalu, seberapa seriuskah dampak pelanggaran hak cipta kepada para terdakwa? Kasus pelanggaran hak cipta memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Dari ringan seperti penghapusan materi yang disengketakan, pengalihan pendapatan, hingga tuntutan pidana kepada tersangka pelanggaran hak cipta. Bahkan saat ini, kasus hak cipta merupakan kasus yang lumayan pelik. Banyak sekali materi yang termasuk dalam suatu hak cipta, termasuk di dalam musik, instrumen, desain, foto, dan bahkan video. Belum lagi, tiap-tiap negara memiliki hukum dan aturan yang berbeda terkait hak cipta. Jika sengketa terkait hak cipta sudah mencakup skala internasional, maka pertanggungjawaban di meja hijau dapat berlangsung berlarut-larut karena perdebatan yang tidak berkesudahan. Lalu, bagaimana perkara tentang sengketa hak cipta terselesaikan? Cara paling ideal adalah dengan menuntaskan perkara tersebut sampai hakim mengetok palu pertanda berakhirnya kasus. Akan tetapi, hal tersebut akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Umumnya, terdakwa kasus pelanggaran hak cipta yang biasanya berasal dari rakyat biasa akan menyerah karena tidak mampu lagi membayar pengacara dan melanjutkan jalannya persidangan. Sehingga tidak jarang, pendakwa memenangkan persidangan bukan karena asas keadilan. Akan tetapi, ada juga pihak-pihak yang lebih menyukai untuk berdamai dan memilih jalan tengah. Biasanya, mereka akan membagi keuntungan dengan besaran yang disepakati bersama. Bukankah hal tersebut sungguh tidak adil? Kebanyakan mereka yang memiliki uang biasanya yang menang. Tentu, hal ini sangat tidak adil. Tapi, dampak buruk dari sistem tersebut tidak berhenti sampai di sana. Banyak pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri kreatif akan merasa terbebani sehingga sangat berhati-hati dan cenderung takut untuk merilis sebuah karya. Hal ini biasanya terjadi pada pelaku industri kreatif yang bekerja secara perseorangan tanpa dipayungi dengan label atau manajemen. Lalu bagaimana kita bisa berkarya jika sedikit-sedikit tersandung kasus hak cipta? Baik karya fisik maupun digital bisa memiliki hak cipta. Meskipun demikian, keduanya tetap bisa digunakan dan didaur ulang oleh orang lain tanpa harus melanggar hak cipta dari pemilik aslinya. Sayangnya, informasi ini tidak banyak diketahui oleh publik. Hak cipta memiliki konsep yang disebut fair use, atau pengguna yang adil. Memungkinkan seseorang untuk mengomentari, memberikan kritik, hingga mengubah bentuk materi berhak cipta menjadi lain sebuah karya baru. Kalau begitu, kenapa video keke bukan boneka dihapus oleh YouTube? YouTube merupakan platform raksasa yang memungkinkan seseorang untuk mengunggah sebuah karya. YouTube melindungi setiap kreator beserta hak-hak yang dimiliki dalam setiap video yang diunggah di platformnya. YouTube memiliki sebuah sistem yang disebut video atau audio ID. Jika kamu mengupload video atau audio orang lain tanpa menyuntingnya, YouTube tentu akan tahu. Meskipun video yang kamu unggah tidak akan langsung dihapus. Tapi jangan pernah berharap untuk bisa memanen penghasilan dari video tersebut. Karena penghasilan dari video yang kamu curi akan langsung diarahkan pada akun pemilik aslinya. Dari sini, sebenarnya pemilik aslinya memiliki opsi untuk membiarkan video tersebut tetap ada di akunmu atau meminta YouTube menghapusnya. Tapi dalam beberapa kasus, sistem YouTube tidak bisa mendeteksi pelanggaran yang tersembunyi. Akibatnya, beberapa pemilik hak cipta harus meminta YouTube untuk menghapus video yang memiliki unsur hak cipta. Karena memiliki idealisme menghargai setiap karya yang dibuat oleh kreator, YouTube akan secara otomatis melakukan penangguhan pada video yang dilaporkan oleh pihak yang memiliki legalitas hukum, serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan atas hak intelektual yang dimaksudkan. Bagi kamu yang merasa tidak melakukan pelanggaran hak cipta, kamu juga bisa melakukan banding kepada YouTube. Dari sini, YouTube akan mengirimkan asisten untuk menganalisis konten bermasalah yang dimaksudkan.
Mereka akan mengembalikan konten yang dirasa tidak melakukan pelanggaran hak cipta atau konten yang menggunakan materi berhak cipta tapi masih dalam konteks penggunaan yang adil. Jadi, sudah tahu kan mengapa Keke bukan boneka sempat hilang tapi muncul kembali? Bagaimana jika pihak pelapor tetap ngeyel? Setiap orang memiliki hak untuk ngeyel jika memiliki dasar atau bukti yang kuat. Biasanya, kengeyelan berani dilakukan oleh salah satu pihak karena perbedaan hukum yang ada pada hukum lokal dan hukum internasional. Di Indonesia sendiri, konsep penggunaan yang adil tidak dikenal. Sehingga, sah-sah saja ketika pihak pemilik hak cipta melakukan klaim terhadap karya orang lain meskipun ia hanya menggunakan secual dari materi berhak cipta. Pada saat itu, YouTube tidak bisa berbuat apa-apa selain tunduk pada hukum dan menunggu hingga perkara diputuskan di meja hijau. Kembali pada penyelesaiannya, pihak terdakwa pelanggaran hak cipta biasanya akan kalah karena terkendala oleh sempitnya pemahaman terkait hukum dan pendanaan yang tidak memungkinkan dia untuk meneruskan persidangan. Sangat disayangkan memang. Tapi, untuk melindungi kreator dan membuat industri kreatif menjadi lebih baik, YouTube telah membuat semacam kampanye untuk melindungi para kreator yang kalah di meja. Mereka memberikan ganti rugi hingga $1 juta atau setara 14 miliar kepada kreator yang terdampak akibat sistem yang menurut mereka tidak adil dan kurang menjunjung tinggi kebebasan dalam berkarya. Lalu, apa saja yang termasuk dalam penggunaan yang adil? Setidaknya, ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah sebuah karya yang memuat materi berhak cipta masih termasuk dalam kaidah penggunaan yang adil. Pertama, penggunaan materi diterapkan pada karya yang bersifat transformatif. Artinya, karya baru memiliki makna dan ekspresi yang berbeda dari materi aslinya. Jadi bukan hanya sekedar salinan dari karya asli. Kedua, mempertimbangkan sifat apakah karya tersebut merupakan karya yang aktual atau fiksi murni. Karya aktual, sebagaimana berita dan kejadian yang terjadi di sekitar kita, sangat sukar untuk dipatenkan karena setiap orang memiliki gagasan yang sama terhadap kejadian tersebut. Berbeda dengan karya fiksi yang diciptakan melalui proses berpikir dan membutuhkan daya kreatif dan imajinatif. Ketiga, jumlah substansi dan porsi yang digunakan. Meminjam potongan-potongan kecil bahan dari karya asli lebih cenderung dianggap penggunaan yang adil daripada meminjam sebagian besar. Namun hal tersebut bisa menjadi pengecualian apabila potongan materi yang diambil merupakan jantung dari sebuah karya. Keempat, adalah penggunaan yang merusak atau merugikan. Apabila penggunaan materi berhak cipta menghalangi kemampuan pemilik aslinya untuk mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai penggunaan yang tidak adil dan dapat diperkarakan. Haruskah saya mencantumkan kredit dan disclaimer dalam setiap karya saya? Mencantumkan kredit, sumber, dan disclaimer tidak serta-merta membebaskan kamu dari tuduhan pelanggaran hak cipta dan tuntutan hukum. Berbeda lagi, jika kamu telah meminta izin secara personal kepada pemilik hak cipta untuk menggunakan materinya dalam karya yang akan kamu ciptakan. Kata-kata ajaib seperti "All right reserve", "I do not own the footage", atau "not infringement intent" hanyalah mitos belaka dan percuma saja jika kamu mencantumkannya dalam deskripsi videomu. Selain dari mitos kata-kata ajaib tersebut, masih banyak sekali kesalahpahaman yang menyesatkan terkait hak cipta. Misalnya saja, banyak orang percaya bahwa karya dengan tujuan untuk hiburan dan berorientasi bukan pada profit dapat terbebas dari tuduhan pelanggaran hak cipta. Padahal tidak. Selain itu, melakukan editing 1-2 terhadap materi berhak cipta juga bisa meloloskanmu dari tuntutan hukum. Padahal salah besar. Selama editing yang kamu maksudkan tidak menambah nilai, makna atau ekspresi baru, maka kamu tidak berbeda seperti halnya menjiplak atau menyalin karya orang lain. Pada akhirnya, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda terkait kapan boleh menggunakan materi tanpa izin pemilik hak cipta dan kapan harus meminta izin kepada pemilik aslinya. Misalnya saja di Amerika Serikat, karya-karya, komentar, kritik, penelitian, pengajaran, atau pelaporan berita dapat dianggap sebagai penggunaan yang adil. Lebih amannya, kamu bisa bertanya pada pakar hukum dan mendapat saran dari mereka sebelum mengunggah video yang berisi materi yang dilindungi hak cipta.
Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Tonyo ID. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.